Teman-teman udah ada yang mencoba router OS versi 7, ternyata ada beberapa fitur menarik yang bisa digunakan, terutama adalah user manager versi 7. Nah, ada banyak konfigurasi yang bisa diterapkan, salah satunya yaitu adalah yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai limitasi menggunakan kuota. Nah, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng ya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru video dari kami. User Manager Router OS versi 7 memang agak sedikit berbeda dengan User Manager pada versi sebelumnya, karena ini merupakan radius server yang basisnya adalah EEE yang nantinya bisa digunakan untuk beberapa fitur yang jaringan. Ya. Bukan hanya Mikrotik saja, tetapi nanti bisa dikombinasikan juga dengan beberapa produk vendor lain. Nah, kali ini kita akan coba membahas beberapa fitur yang ada pada User Manager. Salah satunya adalah limitasi berdasarkan kuota. Nah, kuota ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat limitasi berapa banyak bandwidth yang boleh digunakan oleh klien, ya, yang biasanya ini sering diterapkan di beberapa internet service provider atau operator. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya yang kita bahasnya mengenai limitasi bandwidth pada User Manager Router OS versi 7. Ya, bagi teman-teman yang belum lihat videonya, jangan lupa tonton videonya di deskripsi kolom di bawah. User Manager pada Router OS versi 7 ini sebenarnya adalah sebuah radio server yang bisa kita gunakan untuk beberapa fitur yang ada pada jaringan. Salah satunya nanti bisa disinkronisasikan dengan hotspot, ya, VPN atau mungkin router user. Dan ini tidak terbatas di perangkat Mikrotik saja. Kalau memang teman-teman ingin kombinasikan dengan perangkat di luar dari Mikrotik juga bisa. Nah, pada router OS versi 7, khususnya adalah User Manager, ini ternyata ada beberapa limitasi yang bisa kita terapkan. Nah, ini sebenarnya konfigurasinya memang agak sedikit berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu router OS versi 6. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara limitasi kuota, terutama untuk membatasi penggunaan klien yang ingin terkoneksi ke jaringan. Nah, yang akan kita contohkan kali ini kita akan kombinasikan dengan fitur hotspot, ya, agar nanti saat klien terkoneksi itu punya batasan bandwidth tersendiri. Ya, misal nanti bisa di limit 5 GB atau mungkin 10 GB. Atau bisa juga nanti kita terapkan yaitu dengan model FUP atau Fair Usage Policy. Jadi nanti kita akan beri alokasi kuota tersendiri untuk klien, ya, misal 5 MB. Kalau memang nanti batasan 5 MB-nya ini sudah habis, maka speednya akan kita turunkan. Ya, yang awalnya dari unlimited menjadi 512, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana contoh konfigurasinya? Nah, untuk langkah pertama, nanti silakan siapkan satu router yang memang sudah terdapat router OS versi 7. Ya. Pastikan juga pada routernya juga sudah terinstall User Manager, ya, package User Manager. Dan untuk konfigurasinya, saya akan coba contohkan. Yang pertama, pada router yang saya miliki, ini sudah terdapat hotspot yang terpasang di access point saya. Ya, untuk sinkronisasinya, yang pertama saya bisa masuk ke menu server profiles, lalu kita aktifkan dulu radius dan juga accounting. Jangan lupa aktifkan juga interim update, ini nanti biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan secara berkala ke radius server. Kita akan coba OK. Lalu kita aktifkan juga radius client. Di sini kita tambahkan untuk service hotspot dengan addressnya 127.0.0.1. Ini adalah localhost karena User Manager dan hotspot masih dalam satu router yang sama. Kita isi di sini hotspot 123 untuk secretnya.
Aktifkan juga mengenai incoming. Incoming ini nanti sebenarnya digunakan untuk memberikan informasi disconnect message, terutama dari radio server, user manager, ya, menginformasikan ke hotspot nih, kalau ternyata user ini udah habis masanya, atau mungkin user ini kuotanya udah habis, dia harus disconnect. Nah, ini kita harus aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke bagian user manager. Ya, kita aktifkan user manajernya, yaitu kita centang enable. Aktifkan juga use profile ini agar limitasi yang diterapkan yaitu nanti akan menggunakan limitasi di user manager. Saya tambahkan juga untuk routersnya, shared secretnya tadi menggunakan hotspot 123 dengan address 127.0.0.1, yaitu localhost. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, maka hotspot dan juga user manager atau radio server ini sudah bisa saling terintegrasi. Nah, waktunya kita akan coba membuat limitasinya. Ya, di dalam limitasi ini kita akan coba tambahkan limitasi yang akan kita terapkan di user. Ya, kita akan coba buat limitasi untuk kuota dulu, yaitu nanti kita akan menggunakan parameter download upload limit dan juga bisa juga menggunakan transfer limit. Misal kita membuat untuk kuota 5 MB. Nah, ini standarnya menggunakan byte, ya, berarti nanti kalau kita akan limit 5 mega, berarti kita tuliskan di sini adalah sekitar 5 juta ya. 5 juta. Kita akan tulis juga di sini 5 juta, benar gak itu? Sekitar 5 juta. Atau kalau teman-teman bingung, bisa juga nanti menggunakan kalkulator ya. Misal dari bytes ke MB ya. Ini bisa dihitung. Misal kita tulis di sini 5 juta. Ya, berarti itu sama dengan 5 megabyte. Oke. Kita akan apply. Lalu kita akan coba tambahkan untuk limit kuota satu lagi, yaitu adalah kuota 10 MB. Berarti ini seharusnya adalah 10 juta. Sekitar 10 juta ya. 33 benar. Ya, benar. Nah, perbedaannya apa dengan transfer limit? Ini sebenarnya kalau menggunakan download upload limit, berarti download dan upload ini dihitung secara terpisah ya. Sedangkan kalau menggunakan transfer limit, nanti adalah agregasi atau total dari download dan upload. Ya. Kita akan oke. Lalu kita akan tambahkan satu lagi untuk limitasi. Ya. Kalau ternyata nanti kuotanya habis, kliennya ini mau disconnect atau mau menggunakan speed yang berbeda. Ya, kalau di konfigurasi sebelumnya, yang ini kan kita tidak batasi speednya atau kecepatannya. Nah, kita akan coba buat satu lagi untuk speed kalau kuotanya habis, yaitu limit 512K dengan tulisan dengan parameternya yaitu menggunakan rate limit. Ya. Saya oke. Nah, ini standarnya menggunakan standar yang berbeda. Kalau untuk download dan upload limit dia menggunakan B besar atau byte, sedangkan kalau menggunakan rate limit dia akan menggunakan bits. Jadi ini kita pakai kbps, yang ini megabyte. Lalu kita masuk ke bagian profile. Kita bikin beberapa profile sama seperti kemarin, yaitu profile untuk 5 MB, lalu untuk profile 10 MB, satu lagi untuk profile 512K. Jika sudah dibuat, kita gabungkan profile dan limitationnya di bagian profile limitation. Kita gabungkan satu persatu. Untuk profil 5 mega itu adalah limit kuota 5 mega.
profile 10 mega ini untuk limit kuota 10 mega, sedangkan yang profile 512K ini untuk limit speed ya atau kecepatan, yaitu adalah 512K. Nah, jadi ini dua limitasi yang berbeda ya, satu menggunakan kuota, satu menggunakan kecepatan atau speed. Nah, jika seluruh konfigurasi profile dan limitation ini sudah selesai, waktunya kita buat username yang akan kita berikan ke pelanggan. Kita bikin user 1 dan user 2. Jika sudah masuk ke bagian user profile, kita tambahkan. Untuk user 1 ini nanti akan mendapatkan kuota 10 mega. Sedangkan untuk yang user 2 ini akan mendapatkan kuota 5 mega. Tetapi dengan catatan karena kita menggunakan FUP atau Fair Usage Policy, user 2 ini nanti akan dapat 2 kecepatan. Yaitu kalau kuotanya habis, speednya akan turun menjadi 512 kbps dengan kuota unlimited. Jadi kita tambahinnya 2 kali seperti ini. Nah, cara bedainnya mana yang akan digunakan, mana yang tidak, nanti dari state-nya atau statusnya. Kalau dia statusnya adalah running aktif, berarti dia adalah yang saat ini akan dipakai. Sedangkan yang running berarti itu adalah mode standby. Kalau ternyata yang running aktif ini itu sudah terpenuhi atau kuotanya habis. Nah, kita akan coba connect dulu. Kita akan connect dulu menggunakan user 1. Ya, contoh saya coba masuk ke hotspot dengan loginnya adalah user 1. Kita isi aja user 1 juga. Hasilnya adalah sukses. Saya coba cek di status. Ini saat ini saya masih menggunakan sekitar 40 kilobytes. Saya coba akses dulu ke YouTube atau mungkin kemana. Saya cek juga ini sebenarnya bisa dipantau di bagian user juga. Ini penggunaannya sekitar 300 kilobyte, belum sampai 5 mega ya. Atau tadi batasannya sampai user 1 itu sampai 10 mega. Nah, kita akan coba browsing ya. Biar nanti dapat sampai 10 mega seperti apa. Bisa dipantau dari sini atau bisa juga nanti dipantau via Binbox ya di sini. Nah, kita coba tunggu sebentar apakah nanti kalau sudah memenuhi batas ini dia akan otomatis disconnect ya, atau tetap menggunakan koneksi internet atau hotspot. Ini sekarang sampai 5 mega untuk downloadnya. Untuk limitasinya ini adalah 10 mega. Kita coba buka beberapa video biar nanti penggunaannya juga semakin banyak. Oke, kita coba tunggu sebentar. Nah, ini sudah hampir mencapai 10 mega atau lebih sedikit ya. Kita coba cek juga di status. Ya, hasilnya nanti user kalau memang sudah melebihi batasan, yaitu adalah 10 mega, maka nanti otomatis dia akan disconnect. Kalau kita coba cek di router, di bagian user profile, ini yang tadi statusnya adalah running aktif, ya, akan berubah menjadi running. Dan user ini, karena sudah tidak ada user profile lagi, maka kalau digunakan, kita coba connect lagi, menggunakan user yang sama, maka hasilnya dia tidak akan mendapatkan alokasi internet lagi. Jadi statusnya dia sudah habis. Atau informasinya di sini radius server is not responding. Jadi sudah tidak ada user satu lagi di jaringan. Nah, kita akan coba login menggunakan user yang kedua ya. Kalau yang kasus yang pertama berarti dia dapat kuota, setelah itu nanti setelah kuota habis dia udah tidak bisa connect lagi.
Nah, kita akan coba cek yang user kedua. Kita coba connect. Dia bisa connect saat ini. Kita coba cek penggunaannya di bagian user. Untuk user 2-nya, ini kita coba cek di bagian user profile. Dia itu seharusnya dapat 5 mega, ya, karena 5 meganya sudah habis. Saat ini dia tetap masih bisa terkoneksi. Ya. Jadi dia sudah melebihi 5 mega, tetapi dia masih tetap bisa connect. Kenapa? Karena ada profil cadangan. Profil cadangan ini ya, akan aktif kalau ternyata kuota 5 meganya ini sudah habis. Jadi sudah habis, maka dia akan berpindah ke speed 512. Kita coba cek dari speednya, ini akan muncul di sini bahwa kecepatannya maksimal hanya 512 kbps. Jadi awalnya dia kuotanya adalah 5 mega dengan speed tidak terbatas, ya. Tetapi nanti kalau kuotanya habis, dia akan berpindah ke speednya adalah 512. Kuotanya tidak terbatas. Nah, ini nanti bisa dikombinasikan, ya. Anda mau berdasarkan kuota saja atau nanti dikombinasikan menggunakan kuota dan speed seperti ini. Dan tidak terbatas hanya sebagai sebatas 5 mega atau 10 mega. Bisa juga nanti Anda memberikan kuota 10 giga atau mungkin 50 giga, ya, tergantung nanti kebutuhan di jaringan seperti apa. Nah, yang disayangkan adalah dari limitation ini dia tidak bisa menggunakan singkatan, ya. Jadi harus menggunakan 0000. Ya. Kalau teman-teman kurang yakin, silakan gunakan kalkulator. Ya. Karena ini standarnya menggunakan byte. Ya. Tetapi kalau yang menggunakan rate limit ini bisa menggunakan singkatan karena dia menggunakan Q, jadi bisa menggunakan 1M seperti ini. Tetapi kalau yang ini untuk saat ini masih belum bisa menggunakan seperti ini. Misal 5 giga, berarti nanti harus ditulis secara manual. Misal 50 juta atau 500 juta gitu. Tipsnya seperti itu. Nah, limitasi kuota ini bisa juga untuk beberapa user, jadi tidak terbatas untuk satu user saja, ya. Karena tadi sudah buat profile limitation, bisa juga nanti membuat beberapa user dengan limitasi yang berbeda. Ini misal user 1 saya beri akses lagi 10 mega lagi, atau saya kasih akses lagi user 1 untuk profile 512K. Bisa juga seperti ini. Jadi tidak terbatas hanya satu profil saja, tetapi bisa beberapa profil. Dari segi fitur, hotspot dan userman pada router versi 7 ini sudah terbilang stabil. Ya, saat ini kami dalam percobaan menggunakan 7.10.2. Nah, dari beberapa limitasinya juga sudah terbilang bagus, ya, terutama kuota dan juga speednya. Tetapi memang ada beberapa sedikit penekanan, ya, terutama saat kuotanya habis itu ternyata informasinya itu masih menggunakan radius not responding, ya. Berbeda dengan versi sebelumnya yang mungkin ada informasinya nih, misal uptime limit sudah tercapai atau mungkin kuota habis gitu. Itu yang mungkin masih dalam proses perbaikan, terutama di user manager versi 7. Nah, ini bisa jadi pilihan ke teman-teman, terutama yang masih menggunakan hotspot, terutama untuk klien atau mungkin menggunakan VPN berbasis radio server user manager dan sebagainya. Karena ini mungkin bisa jadi opsi limitasi yang cukup menarik, ya, terutama kalau teman-teman menerapkan di RT/RW-net atau mungkin di beberapa area publik yang akan lebih praktis kalau menggunakan kuota. Gitu. Semoga bisa membantu teman-teman semua, ya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai, ya. Kalau memang teman-teman masih penasaran mengenai router versi 7 atau mungkin beberapa fitur hotspot yang bermasalah, jangan lupa sampaikan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli perangkat Mikrotik, jangan lupa untuk membeli perangkat di citribe.com. Ya, bisa menggunakan website
citraweb.com, atau bisa juga via marketplace. Ya, nanti cari saja toko Citraweb. Ya, bisa di Blibli, bisa di Tokopedia, atau bisa di Bukalapak dan sebagainya. Ya, sampai jumpa lagi di video Mikrotik selanjutnya. Bye bye.